Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang kali ini alhamdulillah kita bersiaran langsung dari Masjid Az-Zikra, Komplek Telkom, Jalan Wibawa Mukti, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nah pemirsa, saya tidak sendirian di sini, ada sahabat saya Ismi Nadila yang insyaallah akan memperkenalkan apa tema yang akan kita angkat pada siang hari ini. Ismi, silakan. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Tentunya, Masya Allah siang hari ini spesial sekali untuk pemirsa di rumah. Karena kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang murah hati, mudah rezeki. Nah untuk itu sudah hadir bersama kita, guru-guru kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita terkait tema di siang hari ini. Yaitu Ustadz Abdurrahman Zelani, Gus Hans, dan Ustadz Kasir Heir. Baik, di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Abdurrahman Jalani akan menyampaikan tema terlebih dahulu di Damai Indonesiaku. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat beserta salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan guru-guru kita yang membersamai kita pada kesempatan siang hari yang mulia ini. Ada di antaranya adalah Gus Han, Ustadz Kasif Khair, dan juga host kita yang ganteng dan rupawan, subhanallah, Ustadz Sofyan, dan co-host kita tadi. Mudah-mudahan semuanya, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, bisa pergi haji dan umroh. Mau pergi haji? Udah nyetor belum? Jangan ngomong kalau yang belum. Insya Allah. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini tema kita cukup menarik. Dan memang tema kita merupakan tema yang bisa dikatakan sebuah ujian bagi orang-orang yang pelit bin medit bin buntut gasir. Assalamualaikum. Masih hidup apa kagak? Benar apa benar? Kenapa? Karena urusannya sama harta atau sama Kalau urusan duit memang kadang-kadang banyak mikirnya. Assalamualaikum. Ini bengong begini terpana apalagi mikir apa bagaimana sih ini? Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memang apa yang kita sampaikan tadi betul adanya. Kenapa? Karena urusan duit rada berat. Ibadah itu terbagi menjadi 3. Ada ibadah bangsa badaniyah, ada qalbiyah, ada maliyah juga. Qauliyah juga ada tuh. Iya. Urusan yang namanya badan kayak sholat, betul nggak? Urusan yang namanya qalbiyah, urusan hati deh tuh. Ya. Urusan maliyah, nah harta. Benar apa benar? Urusan harta biasanya ngapain? Sedekah, bayar zakat. Kira-kira gampang apa susah? Gampang apa susah? Yang benar. Kalau kata Ustadz mah susah. Kudu ada doanya. Doanya itu Allahumma paksain, wa usahain, wa adain tuh. Baru bisa kita.
bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Maidah ayat 2 di akhirnya itu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kamu dalam kebaikan gitu ya. Dan jangan tolong menolong dalam urusan kemaksiatan. Nolong yang namanya saudara-saudara kita, bantu yang namanya kita punya saudara, itu dalam Islam amat sangat dianjurkan. Karena kita sadar Bu, emang begitulah Pak, Allah Ta'ala menciptakan kita masing-masing beda-beda. Takaran rezekinya udah ada, betul apa benar? Di Lauhil Mahfuz udah benar-benar tertulis. Ya. Yang namanya masing-masing rejeki orang. Ada rejeki orang yang baru keluar dari rahim ibunya dibrojolin udah langsung jadi sultan. Ada apa kagak? Orang kaya. Kayak siapa tuh? Kayak siapa? Kayak anaknya Raffi Ahmad, siapa namanya ya? Sibung Amar apa? Jadi sultan dia langsung. Iya, ada orang yang memang pada saat keluar dari rahim ibunya, ya dari timur ke barat, dari timur ke barat, seumur umur melarat, begitu kata orang bilang. Benar ya? Artinya ada si miskin, ada si kaya. Tapi kalau bicara yang namanya iman, orang kaya punya iman, tahu betul dia bahwa yang namanya harta yang ada pada dirinya itu dititipin sama Allah Subhanahu wa taala, dan kelak pada saat dia meninggal dunia akan mempertanggungjawabkan apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan si miskin Allah juga sayang kepadanya supaya apa? Supaya dia nanti enggak banyak ditanya pada saat di hari Maka bagi orang yang fakir, bagi orang yang miskin juga jangan sampai kufur sama nikmat dan tidak bersyukur kepada Allah. Loh kenapa? Karena itu memang takdir Allah. Maka di dalam rukun iman ada yang namanya beriman kepada takdir qada atau qadarnya Allah Subhanahu. Menyadari takdir Allah seperti ini, yuk saling berbagi. Agar apa? Manfaat yang namanya kita punya harta dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlimpah. Alhamdulillahirabbil. Dari tadi Ustadz ceramah kiri megang HP terus nih. Bukannya mau mejengin HP. Mau baca hadisnya yang lumayan panjang. Di dalam hadis riwayat Bukhari ada yang namanya satu motivasi bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang di antara kita nih Pak Bu yang bisa menghilangkan kesulitan, kesusahan daripada saudaranya, orang-orang yang beriman di alam dunia, maka kelak amal yang ada di alam dunia tersebut akan bermanfaat buat dia. Dengan cara apa? Allah akan membalasnya nanti di hari kiamat. Allah hilangkan kesusahan-kesusahan tersebut. Alhamdulillah. Yang terakhir waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang ngilangin kesulitan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan hilangkan juga baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebagai penutup, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Siapa orang yang nutupin daripada aib-aib saudaranya, Allah nanti akan tutupin aibnya di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong hamba yang lain. Insya
Maka yang terakhir, jangan kita sering buka aib saudara kita. Insya. Baik, Masya Allah, terima kasih tausiah pertama yang kita dengarkan bersama-sama disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Jailani. Sejatinya sebagai seorang muslim kita telah menjadi ciri khas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, bahwa kita saling menolong, saling membantu, bahkan saling meringankan beban di antara saudara-saudara kita. Nah, bagaimanakah keutamaan ketika kita berbuat dermawan dan juga murah hati? Insya Allah pemirsa, di segmen kedua ini Gus Han guru kita akan menyampaikan di segmen kedua. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia, Go.